5 sampai ayat yang ke-12. Sama-sama kita baca ayat-ayat itu. 1, 2, 3. Ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, "Aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya." Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Fir'aun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, "Terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Fir'aun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka." Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Di Tuhan, saudara. Saudara, kalau saudara melihat pada ayat-ayat yang kita baca, bagaimana Musa berjumpa dengan mertuanya Yitro. Ya, saudara. Siapa itu Yitro? Yitro adalah imam di Midian. Ya, seorang imam di Midian, saudaraku. Imam di daerah Drus, ya, dan sampai hari ini agama Drus itu ada, saudara. Ya, agama Drus itu ada. Buat orang Muslim, Yitro itu disebut Syu'eb, ya, atau Su'eb, saudara. Nabi, ya. Buat orang Muslim itu adalah seorang nabi. Dan yang saya kagum di sini adalah yang kita bisa lihat dari apa yang kita baca, bagaimana Musa ketika berjumpa dengan mertuanya, saudaraku, ya, seorang imam, mertuanya seorang imam, tetapi imam kafir sebetulnya, kan, saudara. Ya. Tetapi kemudian dia bercerita tentang bagaimana perjalanannya, bagaimana apa yang Tuhan sudah buat di tengah-tengah orang Israel, ya. Bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel, bagaimana Tuhan membela, menolong bangsa Israel. Ya. Dan ini sebetulnya sebuah kesaksian, saudara. Ya, inilah yang disebut dengan kesaksian. Kesaksian itu bagaimana kita menceritakan Tuhan yang baik, Tuhan yang menyertai kita. Bagaimana kita mengalami bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan, dan itulah yang disaksikan. Ya. Itulah yang disaksikan, itulah yang diceritakan sama Musa. Musa nggak suruh Yitro meninggalkan agamanya. Musa nggak menyuruh Yitro untuk meninggalkan kepercayaan. Dia hanya cerita. Ya. Tuhan yang dia sembah seperti apa dalam hidupnya Musa. Ya. Bagaimana ada banyak perkara yang tidak bisa mereka selesaikan, tapi Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang kasih jalan keluar. Seperti itulah yang disebut dengan kesaksian sebetulnya. Ya. Dan kalau kita melihat selanjutnya apa yang dilakukan oleh Yitro, kalau saudara melihat bagaimana kemudian Yitro mengakui kebesaran Tuhan, ada amin, saudara. Bagaimana Yitro mengakui kebesaran Tuhannya Israel. Bagaimana Yitro, kalau sudah baca ayat-ayat 11, sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Siapa yang ucapkan ini? Bukan Musa. Yang ucapkan perkataan ini adalah Yitro. Ya, Yitro sampai ketika dia mendengar cerita Musa, ya, cerita bagaimana pengalaman hidup, cerita bagaimana apa yang sudah dialami sama Musa dan orang Israel, cerita yang seperti itu. Sampai akhirnya saudara Yitro mendengar dan dia lalu mengambil sebuah kesimpulan, benar, ya, Tuhannya orang Israel itu Tuhan yang hebat dan luar biasa. Amin, saudara. Seperti itu aja sebetulnya. Sesimpel itu sebetulnya kesaksian. Masalahnya seringkali kita nggak pernah cerita seperti itu.
Masalahnya seringkali kita nggak pernah cerita. Kita nggak bilang bahwa ya, kamu mesti terima Yesus, kamu mesti ambil Yesus. Tidak. Kesaksian itu apa sih? Cerita tentang bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana saya sakit dan Tuhan sembuhkan saya. Amin, saudara ya. Bagaimana saya waktu ngadepin masalah, aduh saya bingung, saya nggak ngerti, tapi saya berdoa dan Tuhan tolong saya. Itulah kesaksian. Itulah kesaksian. Ya. Lepas orang itu mau percaya atau tidak, orang itu mau terima Tuhan atau tidak, kita sudah cerita tentang bagaimana Yesus yang kita sembah itu Yesus yang luar biasa. Amin, saudara. Yesus yang dalam segala hal gitu. Dalam segala hal Dia selalu menyertai kita dan Dia nggak pernah meninggalkan kita. Sampai kalau saudara melihat ayat yang ke-12, dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Seorang imam lalu kemudian dia mempersembahkan korban bagi Tuhannya Israel, mempersembahkan persembahan bagi Allahnya orang Israel. Dari mana itu munculnya? Dari ceritanya Musa. Ini nih saudara yang saya katakan, seringkali kita begitu malas, kita begitu pelit untuk cerita bagaimana kita ditolong Tuhan. Nggak sok rohanian saudara, ya. Tapi itu mengalir dengan sendirinya, ya. Bagaimana kita dibela Tuhan, bagaimana kita anak kita yang ada masalah, kita berdoa sebagai orang tua dan kemudian anak kita ditolong sama Tuhan. Cerita-cerita yang sederhana seperti itu. Cerita-cerita yang sehari-hari yang kita alami bersama dengan Tuhan. Harusnya itu saudara. Nggak ada juga usaha niatan untuk kita menarik mereka, tidak juga. Itu urusan lain lagi sudah. Tetapi bagaimana kita sebagai orang percaya, saudara, menceritakan yang seperti itu, itulah yang namanya bersaksi. Bersaksi itu apa sih saudara? Bersaksi itu tentang sesuatu yang kita lihat, bersaksi yang tentang sesuatu yang kita pernah alami, itulah bersaksi. Ini Bapak Ibu Saudara, dan biarlah yang seperti ini nih saudara, nggak boleh hilang, nggak boleh nggak ada dari kita, ya. Nggak boleh nggak ada, ya, saudara. Bagaimana kemudian ketika kita menghadapi masalah, kita cerita, saya juga pernah menghadapi masalah seperti itu, dan saya berdoa sama Tuhan yang saya ditolong. Musa menceritakan tentang bagaimana mereka ditolong, bagaimana mereka dibela, bagaimana mereka dituntun sama Tuhan. Bagaimana mereka juga menghadapi masalah yang sulit, bagaimana mereka ketemu sama mara yang tidak ada air, bagaimana mereka ketemu sama yang namanya tidak ada makanan, sudah. Lalu kemudian Tuhan bawa mereka mengalami mujizat demi mujizat. Itulah kesaksian. Sekali lagi biarlah cerita-cerita seperti itu tuh saudara, nggak kita simpan sendiri. Amin saudara. Kalau kita simpan sendiri, jadi berkat buat kita betul. Tetapi cuma kita yang merasakan. Tapi kalau kita cerita, maka ada orang-orang lemah yang di sekitar kita. Mereka dikuatkan lewat kesaksian kita. Amin. Ada orang-orang yang nggak ngerti bagaimana, udah putus asa, ya saudara, udah bingung. Tapi ketika mereka dengar kesaksian kita, mereka melihat masih ada jalan keluar. Ada amin saudaraku. Masih ada pengharapan. Itu saudara, itulah yang disebut dengan kesaksian Bapak Ibu Saudara. Kita masuk pada bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kita masuk pada bagian yang kedua, ayat yang ke-13 saudara, sampai ayat yang ke-18 saja. Ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Sama-sama kita baca ayat itu. 1, 2, 3. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu?
Mengapa engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya ini, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawab, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Ayat 18, engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Saudara, ini pelajaran yang baik ya saudara, pelajaran yang baik. Dan Musa sebagai seorang pemimpin masih belum mengerti caranya. Dan ketika Yitro datang, saudaraku, Yitro memberikan sebuah cara yang tepat, solusi yang tepat kepada Musa. Ya, saudara, yang saya mau katakan dari pelajaran ini juga, bagaimana kadangkala, saudaraku, kadangkala ya kita nggak boleh menutup diri dengan segala pendapatnya orang. Ya. Kita juga nggak bisa bilang bahwa kita juga nggak bisa sok rohani bilang bahwa oh itu orang dunia. Ya. Kadang-kadang pendapat-pendapat orang lain di sekitar kita juga bisa memberkati kita. Amin, saudara. Ya. Selama itu masukan, pendapat itu, nasihat itu baik, saudara. Dan kadang-kadang seperti itu, seperti yang kita lihat bagaimana Yitro memberi nasihat kepada Musa. Ya, Yitro memberi nasihat. Kenapa? Karena Yitro melihat Musa, saudara, dari pagi sampai sore dia dia berhadapan dengan orang Israel. Orang Israelnya antri, saudara, ya, nggak ngerti tiap hari antriannya berapa untuk bertemu dengan Musa, untuk menyelesaikan masalah, untuk minta nasihat, untuk minta pendapat, untuk curhat dan lain sebagainya. Jadi sepanjang hari kalau awan itu berhenti, saudara, ya, kalau awan itu berhenti, maka Musa mesti meladeni orang Israel dari pagi sampai petang katanya. Dan ini melelahkan, ya. Yitro bilang ini melelahkan buat kamu, Musa, ini juga melelahkan buat orang Israel. Bayangkan, saudara, orang Israel yang punya kebutuhan, orang Israel yang punya lagi pengen ketemu sama Musa, dia mesti ngantri sepanjang hari. Jadi apa yang dilakukan oleh Yitro? Yitro memberikan nasihat kepada Musa, buat kelompok-kelompok. Makanya kalau saudara baca pada ayatnya yang ke-21, saudaraku, ya, ayat 21 dikatakan begini, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Ya. Dibuat kelompok-kelompok, saudara. Ya. Dibuat kelompok-kelompok kecil, ada kelompok kecil, lalu di atas kelompok kecil itu ada kelompok yang lebih besar, di kelompok yang lebih besarnya ada kelompok yang lebih besar lagi. Sama kayak komsel sebetulnya, saudara. Makanya komsel itu baik, ya saudara. Komsel itu bagus. Komsel itu ya sangat bermanfaat sekali, ya. Sangat bermanfaat buat apa? Buat saudara dan kita semua. Saya tidak akan bisa menangani Bapak Ibu Saudara semua, ya, dalam jumlah yang besar ini. Tetapi dalam kelompok-kelompok komsel itu, saudaraku, saudara bisa terpelihara, saudara bisa terpenuhi kebutuhan saudara, kebutuhan akan rohani saudara, kebutuhan akan nasihat-nasihat yang saudara butuhkan, saudaraku, seperti itu. Ya, bagaimana sistem seperti ini nih, saudara? Sistem seperti ini sistem yang sangat baik sekali. Sistem bagaimana pendelegasian, Bapak Ibu Saudara. Dan dalam banyak hal, saudaraku, sistem ini juga bagus. Cara seperti ini juga bagus. Ya, dalam pekerjaan, ya, di dalam apapun juga, dalam pelayanan, saudaraku. Sistem yang seperti ini bisa dipakai. Kenapa? Karena ini meringankan pekerjaan. Ini yang disebut dengan teamwork, saudara. Ya, makanya kemarin kita bicara bahwa sebetulnya kemenangan itu tidak bisa mengandalkan seseorang.
Tetapi kemenangan itu hasil dari pekerjaan dari beberapa orang yang disatukan, saudara. Ya, kemarin kita sudah bicara itu, Bapak saudara. Bagaimana keberhasilan itu nggak bisa hasil dari satu orang. Musa aja Musa. Karena kita lihat bagaimana waktu kemarin peperangan bangsa Israel melawan Amalek, saudaraku, ya. Musa mengangkat tongkat. Tetapi di samping Musa ada Harun dan Hur. Ya. Tetapi cukupkah 3 orang ini? Nggak cukup. Cukupkah ada 3 orang yang berdoa? Nggak cukup. Ada orang yang berdoa, tapi ada orang-orang yang seperti Yosua dan tentara-tentara Israel yang apa? Yang maju berperang. Jadi intinya kemenangan Israel itu bukan ditentukan sama Musa. Kemenangan orang Israel juga bukan ditentukan sama siapa? Sama Harun dan Hur. Kemenangan orang Israel juga bukan ditentukan sama kehebatan tentara Israel yang jago berperang, bukan. Tetapi apa? Kemenangan Israel itu ditentukan dari apa? Dari kesatuan semua bagian-bagian yang ada, saudara. Ada amin, saudara. Makanya saya katakan kemarin bahwa pekerjaan Tuhan nggak bisa cuma saya. Nggak bisa saudara cuma ngandelin majelis. Nggak bisa cuma ngandelin WL yang bagus, PL-nya bagus, pasti bagus. Pokoknya bagus, pasti bagus. Nggak bisa. Ini menjadi sebuah kerjaan tim yang harus disatu padukan. Sama halnya yang kemarin saya juga katakan bahwa rumah tangga, kalau rumah tangga mau menang, saudaraku, maka rumah tangga ini juga harus bersatu. Rumah tangga ini juga harus kemenangan dalam satu rumah tangga. Nggak bisa cuma suami baik, suami yang papi kamu kerja keras, ya kamu kerja keras banting tulang, kita bahagia. Nggak bisa. Harus ada keterlibatan istri di dalamnya, harus ada keterlibatan anak-anak di dalamnya. Ya, kalau apa saudara? Kalau kita ada bagian-bagian kita yang dimana kita cuma duduk sebagai penonton, nanti kita akan gigit jari. Nanti kita akan menyesal. Kalau istri nggak tahu perannya, maaf nih Bapak saudara, ya ibu-ibu. Kalau istri nggak tahu peran, nanti ibu-ibu akan gigit jari. Kenapa? Akan ada kehancuran. Apakah itu kegagalan ekonomi? Apakah itu kegagalan usaha? Makanya nggak bisa. Suami bekerja, istri berdoa. Ada amin saudaraku? Ya. Anak-anak mempersiapkan masa depannya. Orang tua juga menyokong anak-anaknya supaya mereka bisa meraih masa depan. Ini sebuah apa namanya, susunan yang harusnya rapi. Nggak boleh ini terlepas putus. Oh, suami putus sendiri, istri putus sendiri, anak-anak putus. Hancur. Nggak bisa. Musa cuma 3 orang, Musa cuma sendirian terus. Harun dan Hur beda lagi agendanya. Nanti Yosua beda lagi agendanya. Nanti apa lagi? Tentara-tentara Israel beda lagi tujuan. Berantakan, saudara. Saya harap saudara ngerti, ini pelajaran yang sederhana sih saudara. Tetapi kalau kita merenungkan, kalau kita tidak memahami ini, maka disinilah kehancuran itu terjadi. Kita berdoa iya, kita ibadah iya, kita melayani iya, kita berkorban iya. Tetapi kalau kita nggak jaga nih saudara, kesatuan. Kenapa? Karena ini penting. Keluarga ini, saya percaya ini keluarga kalau boleh dibilang ini menjadi satu bangsa yang kecil, saudara. Satu bangsa yang selalu ada peperangan di dalam. Bukankah seperti itu, saudara? Iya kan? Rumah tangga itu, keluarga kita itu, saudara, seperti Israel kecil, ya, seperti bangsa yang kecil, yang ada tantangannya, ada pergumulannya. Nanti ngadepin apa lagi? Lalu apa? Saudara seperti apa? Mengandalkan cuma Musa aja. Ayo Musa berdoa pasti ditolong, Ada orang-orang yang tampil seperti Harun dan Hur, yang topak. Mereka nggak bisa perang, mereka nggak jago perang. Tapi mereka apa? Mereka topang ini Musa.
Ini loh saudara, maaf saudara, kita nggak bisa cuma pangku tangan dia. Kalau anak-anak kita kerja, ya kita maaf, ada orang tua yang mungkin hidup dari anak-anak. Ya wis ya, baik ya, selamat jalan ya. Ya bagaimana kemudian kita nopang mereka lewat doa kita. Istri-istri nopang suaminya, supaya dalam pekerjaan mereka ada penyertaan Tuhan. Amin saudara. Ketika menghadapi tantangan, ketika ada menghadapi pergumulan, ketika menghadapi bahaya, itu doa menyertai mereka. Ada amin saudara. Doa itu menjadi apa ya? Menjadi backup buat mereka. Nggak bisa. Kalau saudara cuma topang tangan, saudara cuma duduk di kursi penonton, satu saat maaf, engkau ibu-ibu akan menjadi kecewa. Bagaimana ini keterlibatan semua orang dilibatkan? Bagaimana pembagian tugas itu dibuat? Ya. Kalau saudara melihat Yitro, nasihatnya Yitro, pembagian tugas itu dibuat. Ada kepala 1000 orang, ada kepala 100 orang, ada kepala 10 orang. Tiap-tiap orang dilibatkan, tiap-tiap orang difungsikan, saudara. Orang-orang yang punya kemampuan difungsikan. Musa bukannya berdiam. Nanti kalau ada masalah besar, kata Yitro, nanti ada masalah besar, baru orang Israel menghadap Musa. Artinya di sini tiap-tiap kita nggak boleh diam. Nggak ada tuh yang namanya, maaf sudah, kalau dalam bergereja nggak ada jemaat yang cuma nonton, cuma duduk lihat, nggak boleh. Tapi setiap kita harus ambil peran kita masing-masing. Apakah itu berdoa, apakah itu dalam pelayanan, apapun juga yang kita bisa buat, kita lakukan itu buat Tuhan. Ada amin saudara. Kenapa? Karena kalau ada sesuatu, jangan bicara rohani. Di lingkungan saudara ada ribut-ribut gitu, saudara keganggu kan? Di jalan saudara ada ribut-ribut, keganggu nggak saudara? Keganggu. Di pekerjaan Tuhan ada masalah, keganggu. Di keluarga kita ada masalah, keganggu. Di mana kita diam, di mana kita berdiri, tempat itu nggak kondusif, pasti kita terganggu. Ini Bapak Ibu Saudara. Dan saya berharap kita mengerti keadaan yang seperti, kita mengerti hal yang seperti, sampai kita nggak boleh lagi cuma diam. Kita cuma nyerahin hidup kita cuma sama satu orang. Kita sendiri gak berbuat apa-apa. Gak bisa. Nanti kita menyesal sudah. Karena sebetulnya, sekali lagi saya katakan, kemenangan itu gak bisa ditentukan sama satu orang. Kemenangan itu gak bisa digantungkan cuma sama satu orang. Kemenangan itu gak bisa cuma mengandalkan satu orang. Nggak bisa, rapuh, nggak mampu, nggak kuat. Musa nggak kuat. Musa itu orang hebat, Musa itu orang luar biasa. Tapi dalam peperangan Amalek kita lihat, di situ kita belajar, di situ Tuhan bukakan bahwa nggak bisa kekuatan Musa. Ada orang-orang yang topang Musa, ada orang-orang yang bergerak untuk meraih kemenangan ini. Sama saudara, sekali lagi saya katakan, di dalam rumah tangga, di dalam berkeluarga, kalau saudara mau meraih kemenangan dalam hidup ini, ada hal-hal yang indah yang saudara bisa raih dalam hidup ini. Maka nggak bisa cuma ngandalin ini satu orang, nggak bisa cuma ngandalin ini satu orang. Tapi setiap kita terlibat di dalam, tentunya dengan posnya kita masing-masing, tentunya dengan dengan bagiannya kita masing-masing. Tolong kita saudara ya. Karena
Tuhan mau memberikan kemenangan itu buat saya dan saudara. Ada amin, saudara. Tuhan mau memberi kemenangan itu. Tapi sekali lagi kita melihat bagaimana kemenangan itu hasil dari kerjasama yang baik. Kemenangan itu hasil dari sebuah kebersamaan yang usaha dari usaha yang bersama. Bukan berarti istri juga ikut-ikutan ngantor lah, aduh jadi ngerecokin nanti. Kalau sudah nggak ngerti kantor-kantoran, sudah nggak ngerti pembukuan, udah jangan. Tapi kau bisa tetap topang suamimu lewat doamu. Ada amin, saudara? Ya. Kau bisa topang suamimu ketika dia datang lalu kemudian mukanya bagus gitu. Iya, saudara. Mukanya itu muka bagus. Gelir. Pengen disiram banyu panas tapi sudah disiapin air panas ya. Kan kadang-kadang orang Cirebon istilahnya beda-beda ya, sudah. Pengen dibanjir banyu panas tapi makanya kata-kata tuh yang benar. Kalau dibilang kayak gitu suami baru pulang lagi capek, pengen dibanjir banyu panas, dia pengen gak kita mati kan. Dia ribut. Pilih kata-kata yang iya benar ini saudara. Ini ya hal-hal yang seperti ini nih saudara, inilah kerja teamwork. Ada amin? Iya, ini kerja teamwork. Yang satu udah kerja habis-habisan sepanjang hari, yang satu numpang nyiapin sesuatu waktu dia pulang. Ini kerja teamwork. Ya ini yang seringkali kita abaikan, hal-hal poin-poin seperti ini kita abaikan. Kenapa? Karena wes lah, kira mah kerja baik, kita nikung maget. Jadi ini nih kerja sendiri-sendiri, kerja dengan agendanya masing-masing. Kerja bukan dengan sebuah tujuan yang sama, tapi kerja masing-masing. Jadi kayak ada partisi, ada yang memisahkan. Suami yang kerja dewek, istri yang kerja dewek, ini kerja dewek. Yang saya lihat peperangan di Amalek, peperangan laut Amalek itu jadi sebuah kesatuan. Makanya firman Tuhan bilang begini, ketika Musa tangannya turun, ya kalahlah Israel. Bayangin sudah, ya. Dan makanya apa? Harun dan Hur mesti pegangin tangannya Musa, ditopang tangannya Musa. Ditopang. Harun dan Hur juga manusia, saudara. Sepanjang hari megangin tangannya Musa ya nggak kuat. Akhirnya apa? Mereka pakai batu, ya saudara. Mereka pakai batu, ganjel batu tangannya Musa. Tetapi kan tetap capek, saudara. Ini kan mesti begini. Jadi mesti ditopang supaya jangan miring. Ini jadi sebuah kesatuan. Ketika ini lemah, Yosua kalah sama tentara Israel. Ini nih jadi satu, ada kabel yang nyambung. Nah seringkali nih kita nggak nyambung nih saudara. Masing-masing ngerasa, aduh, masing-masing ngerasa, saya udah kerja. Jadi masing-masing ngebanggain, ngelebih-lebihin tugasnya nih. Akhirnya apa? Berantakan, jadi terpisah-pisah. Tolong kita saudara supaya ya ke depan walaupun tantangan berat. Amalek itu jahat, nanti nggak saudara. Amalek itu sebuah musuh yang mengerikan. Amalek itu satu, makanya apa? Saking Tuhan marah sama Amalek, Tuhan bilang begini, aku habisin ini bangsa, aku musnahin ini bangsa. Amalek itu jahat, Amalek itu menakutkan. Kenapa? Karena Amalek itu suka nyerang dari belakang. Amalek itu suka nyerangnya waktu musuhnya Amalek lagi santai-santai, lagi nggak ngerti ada apa ya saudara. Wah tiba-tiba mereka menyerang, nggak ada tanda-tanda. Ini musuh mengerikan. Maaf saudara, kadang-kadang kita harus berhadapan dengan musuh-musuh masalah seperti ini dalam hidup.
Ya, apakah itu rumah tangga, apakah itu apapun juga pekerjaan, apapun juga. Ada musuh-musuh yang besar, ada musuh-musuh yang hebat yang mengancam gitu. Makanya apa kuncinya? Tuhan yang jadi penolong kita. Amin, saudara. Tapi apa? Ini kebersamaan. Nggak boleh dilupakan. Ini yang namanya kesatuan. Sekali lagi saya katakan, saya melihat ada istri-istri, saya melihat ya saudara sebagai gembala, ada istri-istri yang menopang suaminya. Supaya suaminya kuat. Ada istri-istri yang berdoa. Dan itu yang harusnya terjadi. Ada istri-istri yang berdoa, topang suami. Dia nggak bisa, dia ngerti ya, saudara. Pengen hitung-hitungan, aduh, kuyang. Iki harga kian, ya, terus dititip iki harga iki mene, ya. Lalen maning, saudara. Ya, kini per kilo gitu, lalen maning. Pipiran mau kapi. Nggak ngerti, memang nggak ngerti. Udah nggak perlu ngerti, saudara. Nggak perlu ngerti, maaf ya saudara ya. Kalau memang saudara itu bukan bagiannya, nggak perlu ngerti. Tetapi nggak boleh lepas. Saudara nggak bisa cuman suami baik. Kita urusan saja, kita urusan dapur. Enggak, bukan. Ditopang. Sampai apa? Sampai kita bisa merebut kemenangan itu. Amin, saudara. Sampai rumah tangga kita ini berhasil ngalamin kemenangan. Ada musuh, nggak peduli sebesar apapun musuh. Ada tantangan, nggak peduli, pasti menang. Amin, saudara. Pasti menang. Amalek dikalahkan. Kenapa? Karena ada kesatuan di antara bangsa itu. Mari kita menyembah.